Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan dari ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana mewarisi kenabian dengan wahyu Allah dan perintahnya. Manusia belum pernah melihat satu kerajaan pun yang kekuatan, keagungan, dan kedudukannya membandingi kerajaan Nabi Sulaiman yang sangat luas, baik sebelum maupun sesudah kerajaannya. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah SWT, ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memberikan kelebihan atau keutamaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia mempunyai kemampuan untuk menundukkan dunia manusia, jin, dan juga hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam mengetahui bahwa kerajaannya yang luas merupakan hikmah yang agung, yang menjadi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Maka ia berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya dari gulungan jin, manusia, dan burung-burung. Kemudian mereka keluar dalam arak-arakan yang mengagumkan. Ia menyebarkan pasukan-pasukannya itu di gunung-gunung dan di lembah-lembah. Sampailah pasukan itu di sebuah lembah atau perkampungan semut. Maka berkatalah Raja Semut pada umat anak keturunannya, "Hei semut-semut, masuklah kamu semua ke dalam rumahmu masing-masing. Bersembunyilah kamu semua di sarang-sarangmu supaya kaki Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjakmu." Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar apa yang dikatakan oleh semut tadi. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum kemudian memuji Allah dan berterima kasih kepadanya. Dia tidak takabur dan tidak pula membanggakan diri. Kemudian Nabi Sulaiman mencari burung-burung, yang mana burung-burung itu menaungi Nabi Sulaiman dan bala tentaranya serta menghalang-halangi mereka dari pancaran sinar matahari yang panas membakar. Adapun burung hudhud mempunyai tugas khusus, yaitu mencari air di bumi karena kejelian pandangannya. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapati sarang burung hudhud itu kosong. Ini menunjukkan bahwa ia tidak ada, padahal ia pergi tanpa meminta izin kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Saya tidak melihat hudhud. Apakah dia memang tidak ada? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Beberapa saat kemudian turunlah burung hudhud di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan menyatakan ketaatannya dan menjelaskan kepergiannya. Burung hudhud berkata, "Paduka, aku benar-benar telah berkeliling angkasa dan menggerak-gerakkan sayapku di langit untuk berkelana di atas negeri. Maka aku mengetahui sesuatu yang Paduka belum ketahui, padahal ini merupakan perkara penting bagi Paduka. Ini adalah kabar yang meyakinkan dan penting. Aku datang pada Paduka dengan membawa kabar tentang kerajaan Sabak dengan kabar yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya." Kerajaan Sabak berada di wilayah Yaman. Ia tidak menyatu dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam di Yerusalem yang jaraknya sangat jauh. Ia memiliki daerah yang sangat luas, merupakan negara agraris dan penduduknya memiliki kehidupan yang menetap. Burung hudhud telah sampai di negara itu. Kemudian ia datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan membawa berita yang meyakinkan dan merupakan berita yang penting bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi apa yang diketahui oleh burung hudhud mengenai kerajaan ini dan mengenai ratunya, yaitu Ratu Balqis, sungguh menyedihkan bagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian burung hudhud berkata,
Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kesaksian burung hudhud, ia berkata kepadanya, "Akan kami buktikan apakah kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat untuk Ratu Saba dan memerintahkan kepada burung hudhud untuk membawa kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka." Burung hudhud membawa surat itu dan terbang melayang di langit yang mengarah dari Palestina ke Yaman yang kecepatannya melebihi tiupan angin. Sampailah ia di atas kamar tidur Ratu Balqis. Ia melihat ke dalam kamar itu dan tidak menemukan seorang pun. Kemudian ia menjatuhkan surat itu di atas tempat tidur, lalu menyelinap bersembunyi di balik tirai jendela. Kembalilah Ratu Balqis ke kamar tidurnya. Sesampai di tempat tidur, ia menemukan sebuah surat yang berada di dalam sebuah bungkusan yang terletak di atas tempat tidurnya. Diambillah surat itu, kemudian dibuka dan dibacanya dengan penuh rasa heran, sebab ia tidak diterima melalui seorang utusan. Setelah membacanya, maka bertambahlah keheranan dan kebingungannya, serta berubahlah roman mukanya. Lalu ia mundar-mandir, membolak-balikkan pikiran mengenai isi surat ini, dan bingung mengenai bagaimana cara membalasnya. Kemudian Ratu Balqis memerintahkan kepada para pembesar kerajaan untuk mengadakan musyawarah secara mendadak. Ketika para pembesar kerajaan sedang bersidang, Ratu Balqis duduk di atas singgasananya, dan para pembesar kerajaan itu menunggu penjelasan mengenai sebab-sebab undangan mendadak ini. Berkatalah Ratu Balqis, "Hei pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Kemudian Ratu Balqis menoleh kepada mereka setelah membacakan surat tersebut. Ia berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku." Ratu Balqis melihat wajah para pembesar kerajaan itu untuk memperhatikan ekspresi mereka. Para pembesar kerajaan berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Kemudian Ratu Balqis berkata, "Wahai para pembesar kerajaan, sesungguhnya saya lebih tahu mengenai keputusanku berdasarkan pengalamanku dalam politik dan perang, serta pengalamanku dalam menetapkan keputusan. Ini merupakan ujian bagiku. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Maka wajib bagi kita untuk menjauhkan negeri dan bangsa kita dari bencana yang besar ini atas kekuasaan Sulaiman. Saya akan mengambil hatinya dan memberikan hadiah padanya untuk mengetahui hakikat niatnya. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Maka para pembesar kerajaan sepakat dengan Ratu Balqis atas pemikiran dan keputusannya. Kemudian mereka mengumpulkan hadiah yang layak bagi seorang raja yang kuat, berupa harta, permata, para budak, dan hadiah-hadiah lainnya. Kemudian dia mengutus kelompok utusan untuk menyampaikan hadiah itu kepada Nabi Sulaiman.
Setelah hadiah yang mewah ini sampai kepada Nabi Sulaiman, dia mengerti dari utusan ini bahwa Ratu Saba atau Ratu Balqis mengutusnya untuk menyampaikan hadiah itu kepadanya dalam rangka mengambil hatinya agar Nabi Sulaiman merasa cukup dengan hadiah itu dan tidak memerangi serta tidak menyerunya kepada agama tauhid. Atau barangkali Ratu Balqis sedang mengujinya dengan hadiah itu. Apakah dia raja dunia yang suka harta atau membawa risalah dan nabi yang diutus? Oleh karena itu, dia mengembalikan hadiah itu kepada mereka dan menolaknya dengan logat bicara yang sangat keras dan memberitahukan bahwasanya dia dengan izin Allah mampu memberikan hadiah seperti itu. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina." Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memberikan pelajaran kepada Ratu Balqis dan para pembantunya bahwa kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT lebih besar dari kekuatan dan kesombongan mereka. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada para pembesar-pembesar kerajaannya, "Hei para pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dan juga dapat dipercaya." Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam menginginkan yang lebih cepat. Maka dia berpaling dari jin Ifrit ini dan melihat kepada pembesar-pembesarnya yang lain. Apakah di antara mereka ada yang mampu lebih cepat dari Ifrit? Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka sebelum sempurna pembicaraan ini, sampailah singgasana itu di depan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana adanya tanpa kurang sedikit pun. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Di lain tempat, Ratu Balqis yang menguasai negeri Saba dengan ditemani oleh pembesar-pembesar kerajaannya sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina. Mereka datang dalam arak-arakan yang mengagumkan. Di negeri mereka juga ditinggalkan sebagian bala tentara untuk menjaga bangsanya dari bahaya perang dan menjaga keselamatan bangsanya. Sampailah kabar perjalanan Ratu Balqis ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan untuk mengadakan sambutan kepada Ratu Balqis beserta para pengikutnya. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan untuk menyiapkan singgasana Ratu Balqis dengan segera sebelum mereka sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian ia memerintahkan untuk mengubah sebagian pengenal dari singgasana Ratu Balqis untuk menguji kecerdikannya dan untuk membuat ia tercengang dan keluh lidahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga akan melihat apakah Ratu Balqis mengenali singgasananya sendiri ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Sampailah Ratu Balqis di istana kerajaan Nabi Sulaiman yang sangat luas dan megah. Nabi Sulaiman menyambut dan memuliakannya. Setelah Ratu Balqis masuk ke singgasana itu, maka Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak Ratu Balqis untuk memasuki ruangan untuk melihat singgasananya. Ketika memasuki ruangan yang terbuat dari kaca, Ratu Balqis menyingkapkan kedua betisnya karena ia menyangka bahwa itu adalah kolam air yang besar.
Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Ratu Balqis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Demikianlah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan Ratu Balqis. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.